ini kita tuh bakal bahas masalah yang sangat krusial sebenarnya pada saat sekarang ini, yaitu tentang literasi. Nah, kalau dengar kata literasi, mungkin kita bakal berpikir ke membaca dan menulis. Nah, memang iya, pengertian literasi secara dasarnya seperti itu. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami, menerima, menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Nah, pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia membuat sebuah program yang diberi nama dengan Gerakan Literasi Nasional. Nah, program ini juga mengeluarkan beberapa buku-buku tentang literasi. Nah, di dalam buku Panduan Gerakan Literasi Nasional itu terdapat 6 dimensi literasi dasar. Yang pertama itu adalah literasi baca dan tulis, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi finansial, yang kelima literasi kebudayaan dan kewarganegaraan, dan yang keenam literasi digital. Nah, fokus bahasan kita pada saat ini adalah literasi digital. Nah, kalau dengar kata digital, tentu kita akan merujuk ke teknologi digital. Tentu di era modern ini, teknologi digital itu udah banyak banget dan maka penting untuk kita berliterasi di dalamnya. Salah satu bentuk teknologi digital itu seperti handphone yang saat ini tuh telah menjadi kebutuhan kita. Bukan lagi kebutuhan yang sampingan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar rasanya untuk handphone. Nah, di dalam handphone itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita akses. Salah satunya kita bisa bermain media sosial. Nah, berbagai contoh media sosial, salah satunya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, hal itu bisa kita akses dengan mudah dan sangat efektif rasanya dalam membantu kehidupan kita. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari teknologi digital? Kalau kita udah bahas literasi secara umum tadi, sekarang kita tuh bakal bahas tentang literasi digital. Nah, literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan alat-alat digital atau teknologi digital, dan menggunakan juga alat-alat digital ini untuk menilai, memahami, kemudian memberikan informasi kepada orang lain dengan baik dan benar. Dari pengertian tentang literasi digital tadi, tentu kita juga perlu tahu bahwa penting sekali untuk kita sebagai seorang manusia dalam memahami dan mengaplikasikan literasi digital. Nah, kenapa sebenarnya itu perlu? Karena terdapat dampak positif dan dampak negatif dari dunia digital. Nah, dampak positif dari dunia digital adalah dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satunya seperti berkomunikasi dengan orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Dan bahkan juga memudahkan kita dalam pekerjaan. Nah, namun selain dapat membantu kita, teknologi digital juga mampu menjerumuskan kita jika tidak digunakan dengan baik dan benar. Misalnya kalau kita menggunakan handphone kita tidak gunakan untuk hal-hal yang positif, tapi melainkan ke hal-hal yang negatif, itu akan membuat tidak berjalannya kemampuan literasi digital kita, sehingga kita bakal terjerumus dan bahkan membuat banyak perubahan di dalam diri kita. Nah, maka dari itu saya katakan bahwasanya penting sekali untuk kita menggunakan atau memiliki kemampuan literasi digital. Nah, karena mudah sekali akses teknologi digital dan akses untuk berbagai informasi, maka juga banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melegalkan kejahatan mereka di dunia digital, salah satunya media sosial. Nah, seperti yang kita tahu, banyak sekali sekarang ini contoh-contoh kasus yang menunjukkan kejahatan-kejahatan di dunia digital. Salah satunya yaitu penyebaran berita hoax. Karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan berita-berita atau berita-berita palsu untuk mencoba memprovokasi orang-orang. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan literasi digital, tentu kita akan mudah terhasut oleh berita-berita hoax ini. Oke, yang kedua adalah pinjaman online yang tidak berizin OJK. Pinjaman-pinjaman online itu harus ada izin dari OJK. Kalau tidak ada, berarti itu tidak legal. Nah, kalau kita punya kemampuan literasi digital baik, tentu kita akan cross check itu terlebih dahulu agar itu tidak berdampak buruk ke finansial kita. Dan bisa juga data-data yang kita berikan ke mereka sebelum meminjam itu akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, selain itu, kurangnya literasi digital juga akan berdampak ke mudahnya orang-orang untuk mengujarkan ujaran kebencian di media sosial.
Karena kita tahu bahwa banyak sekali sekarang fitur-fitur komentar yang justru memudahkan kita untuk mengomentari orang lain. Tapi kalau kita punya kemampuan literasi digital yang baik, kita tidak akan melontarkan komentar-komentar seperti ini. Tentu kita akan memilih, kemudian memfilter komentar-komentar apa yang akan kita ujarkan. Jadi perlu hati-hati untuk kita sebagai masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berkomentar kepada postingan-postingan yang telah beredar di media sosial. Jadi ingat ya, kita harus memilih dan memilah, kemudian kita juga harus saring sebelum kita sharing. Nah, jadi teman-teman, itu sedikit tentang literasi digital yang saya jelaskan. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami apa sih sebenarnya literasi digital, dan juga bagaimana sih cara kita untuk menangani kasus-kasus di media digital yang dapat merugikan kita. Nah, sekian dari saya Wahida. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.